Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Bersama seluruh imam dan pelayan yang melayani saat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita. Saya yakin dan percaya setiap saudara sampai saat ini masih menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Mari setiap kita yang menikmati penyertaan Tuhan, kita mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan hati kita, biar setiap hati kita boleh dijamah Roh Kudus. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami ini Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun yang Engkau lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, kami datang kepadamu. Ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Amin.
sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku, sejahtera dalam hatiku. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu, ya namamu. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari sambil angkat tangan kita mau panggil nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, oh, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Selamanya kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau angkat satu nyanyian. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari setiap kita yang cinta Yesus katakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Dari awal katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin.
semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi saudara katakan shalalalalala. Amin. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau yang memiliki setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya Yesus. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Amin. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami naikkan penyembahan. Haleluya. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami. Oh, Kaulah benteng dan perisaiku. Kami rindu Tuhan. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ku sembah
ku sembah, sujud kepadamu ku sembah. Ku sembah, sujud kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur setiap kali kami boleh mendapat kesempatan untuk beribadah. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, merupakan anugerah, kasih karunia, kemurahan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami kini waktunya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah menjadi berkat bagi kami semua. Roh Kudus tolong kami agar setiap kata firman tidak terbuang sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang baik. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari ke-24 kita di tahun yang baru, di bulan Januari ini. Banyak yang sudah kita lalui, tetapi masih lebih banyak yang kita belum melaluinya. Masih banyak yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi saya percaya Tuhan beserta dengan kita, ya. Mari kita hari ini akan berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak goncang. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bumi sekarang ini sedang bergelora, sedang bergoncang. Ya, wabah corona selama kurang lebih 1 tahun saja menggoncangkan bumi ini. Penduduk, berapa banyak orang sudah jadi korban, tidak memilih status. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak selamanya membiarkan orang benar goyah. Ya, memang banyak kemalangan kata Mazmur, tapi orang benar akan ditegakkan Tuhan pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Kita baca Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, nanti suara Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Ya. Terus, Tetapi sekarang ia memberikan janji. ya, Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. ya, waktu di Gunung Sinai, waktu itu bumi bergetar, bumi bergoyang ketika Tuhan memperdengarkan suaranya. Terus, Melainkan langit juga. tetapi nanti kata Tuhan, satu hari kelak, bukan hanya Gunung Sinai yang mengalami kegoncangan, tapi bumi ini akan goncang dan juga langit pun akan goncang. Ya, terus baca. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. supaya apa yang tidak bisa goncang tetap tidak goncang. Terus, Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, marilah kita mengucap syukur ya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. ya, kita mau mengucap syukur, beribadah dengan cara yang hormat, dengan cara takut kepada Tuhan, bersyukur setiap hari kami masih boleh mendapatkan anugerah Tuhan untuk menikmati hidup, perpanjangan umur, mengalami kasih setia Tuhan yang tiap pagi baru bagi kita. Terus, Dengan hormat dan takut, ya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Puji Tuhan. Yesaya 24 berkata, nanti bumi akan mengalami remuk redam. Ya, bumi akan hancur. Coba Yesaya 24 ayat 19 sampai ayat 20. Bumi remuk redam. Bumi akan mengalami remuk redam. Ya. Bumi hancur luluh. Hancur luluh. Bumi goncang gancing. Bumi goncang ganjing. Terus Bumi terhuyung-huyung sama sekali, ya, seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk bumi ini. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup Ya. angin. Di mana-mana saat ini terjadi kegoncangan, bencana, longsor. Di Mamuju saya menyaksikan di video orang yang tertimbun dengan bangunan. Ya. Ditanya masih hidup, masih bernapas, masih. Anak yang sebelah masih. Di Sulawesi Utara, Kota Manado juga ditimpa dengan bencana banjir, longsor. Ini bukti bahwa memang bumi akan tidak tahan, nanti satu waktu akan goncang, remuk, redam. Jadi tidak bisa diharapkan dari bumi ini. Bahkan Petrus mengatakan, satu hari kelak bumi yang kita lihat ini akan hangus dengan nyala api belerang. Makanya Tuhan berkata, jangan mengasihi dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa berharap pada dunia. Kita tidak bisa berharap pada siapa-siapa. Kita hanya bisa berharap, bergantung pada Tuhan, bergantung pada anugerah Tuhan buat kita. Itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, hormat, ibadahnya sungguh. Walaupun masih banyak kita beribadah di rumah masing-masing. Kalau ada rasa hormat dan takut, pasti kita juga akan mengikuti ibadah dengan baik. Kita mengikuti nyanyian, pujian, kita mengikuti firman Tuhan, kita mencatat, kita menyembah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nilainya sama. Ya. Nah, kalau kita melihat bumi goncang, kata firman Allah, langit pun goncang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Matius 6 mengatakan, maka itu carilah dahulu. Cari itu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada engkau. Cari dahulu, dahulukan kerajaan Allah. Roma mengatakan tidak berbicara makan minum, ya, tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, tetapi berbicara kebenaran, damai sejahtera. Itu kerajaan Allah. Kita cari itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 mencatat bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Langit dan bumi lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Firman Allah, suara Allah itu nanti akan menggoncangkan langit dan bumi dan segala isinya, supaya nyata nanti apa dan siapa yang tidak goncang, apa yang bisa goncang. Ya, karena itu kita mau cari
apa yang tidak pernah goncang? Yaitu tadi dikatakan kerajaan Allah yang berisikan kebenaran. Itu bukan bicara makan minum, sandang pangan, papan, tapi kebenaran. Tapi berapa banyak orang yang menghargai kebenaran? Berapa banyak orang yang menghargai firman Allah? Berapa banyak orang yang gemar dengan firman Allah? Berapa banyak orang mencintai firman Allah, mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang malam. Berapa banyak orang memelihara firman itu. Habis dengar, lupa. Karena kita tidak mendengarkan dengan serius. Berbeda dengan Maria. Maria itu sangat mencintai firman Tuhan. Kita harus mengasihi firman, karena itu keuntungan kita sendiri. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang malam, apapun yang dibuatnya akan berhasil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi 3 bersaudara, Maria, Marta, Lazarus. Itu keluarga Betania. Mereka bertiga juga mengasihi Tuhan. Tuhan senang mampir selalu di tempat mereka bertiga. Kalau Tuhan Yesus dan datang ke situ, maka Marta itu sibuk sekali sudah menyiapkan apa saja yang enak, kira-kira roti bakar, roti goreng, ya macam-macam makanan. Saking sibuknya, lupa Tuhan sebenarnya kalau tidak ada adiknya yang terima tamu, lah Tuhan ditinggal sendiri duduk. Dia di dapur, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Sekali-sekali dia keluar. Tapi waktu dia keluar, loh kok adikku sana duduk, Maria ini kok duduk-duduk di ujung kaki Tuhan? Kenapa dia itu ya? Nah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau suruh itu adikku bantu saya, Maria, saudaraku itu? Suruh saudaraku itu bantu. Oh, cuma duduk-duduk di situ. Oh. Ini sudah capek ini. Ya. Terus Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan susah dengan banyak perkara, tapi hanya satu perkara yang baik. Maria memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Terus mendengarkan perkataan Tuhan, terus mendengarkan firman Allah, terus mendengar, menyimpannya di dalam kehidupannya. Itu kata Tuhan, dia memilih satu bagian yang terbaik yang tidak pernah bisa diambil. Seisi dunia bisa kita miliki, tapi Tuhan berkata, apa gunanya kamu memiliki dunia ini, isinya dunia, tapi nyawamu binasa. Maria sudah memilih bagian terbaik, tidak pernah bisa diambil daripadanya. Langit, bumi goncang, tapi itu yang dimiliki Maria tidak akan goncang. Maria sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik. Maria mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mencintai firman, menyimpan firman itu baik-baik dalam hatinya. Coba kita baca Lukas itu. Ini cerita terkenal. Lukas 10 ayat 38 sampai 42.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ya, dalam terjemahan lain katakan duduk di ujungnya kaki Tuhan. Bukan hanya dekat di ujung, persis di situ kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengar perkataan Tuhan itu apa? Firman Tuhan, firman yang hidup. Perkataan dari Yesus itu firman yang hidup, sebab Yesus adalah firman yang hidup. Terus Sedang Marta sibuk sekali melayani. Marta ini sibuk melayani. Ya, Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tidakkah kau peduli masa aku ini susah-susah? Dia tidak tahu rahasianya. Ya, dia masak-masak yang enak, makanan-makanan yang bagus-bagus. Ya. Terus Suruhlah dia membantu aku. ya, tapi sementara buat itu dia khawatir, dia susah, dia gelisah, nggak ada damai sejahtera. Terus Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, 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 begitu kira-kira ya. Terus engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. ada banyak sekali susahmu, kekhawatiranmu, ya. Terus Tetapi hanya satu saja yang perlu. satu saja perlu, satu, tidak banyak-banyak, satu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, Maria ambil itu bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil yang tidak pernah daripadanya. goncang, tidak pernah diambil daripadanya. Jadi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak pernah diambil kembali. Itu bagian kekal. Sedangkan Marta sibuk sampai khawatir. Orang khawatir itu masa toh ada damai sejahtera. Orang khawatir itu nggak ada damai. Orang berkeluh kesah, bersungut-sungut seperti Marta, masa ada damai? Nggak ada. Sekalipun dia sedang menyiapkan makanan enak-enak, Tuhan tidak tertarik. Tuhan tertarik itu pribadi Maria, terus mendengarkan perkataan Tuhan, terus Tuhan bercerita. Itu yang disimpan Maria. Nah sekarang kita ini stay home semua, tinggal di rumah. Apa yang kita buat? Makan-makan saja, minum-minum saja. Ya, atau apa? Lebih banyak apa kita lakukan? Ya saudara yang tahu, saya pun tidak tahu saudara, saudara pun tidak tahu saya. Tapi Tuhan tahu kita masing-masing. Ya, coba kita baca kitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan Ya. dan minuman. Bukan makan-makan, bukan minum-minum itu kerajaan Allah. Tapi soal apa? Kebenaran. Kebenaran itu firman-Mu adalah kebenaran. Terus Damai sejahtera. damai sejahtera ini yang kita butuhkan hari-hari ini, ketenangan. Damai sejahtera. Terus Dan sukacita oleh Roh Kudus. sukacita Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Ya. Tuhan mengajar kita hari-hari ini mencintai firman, mengasihi kebenaran. Di dalam Mazmur 119
dikatakan bahwa betapa ku cintai firman-Mu lebih daripada ribuan keping emas perak. Ya, Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, Ya, lebih daripada ribuan keping emas lebih dan daripada perak. ribuan keping emas dan perak. Kamain itu. Kira-kira ada di antara saudara dan berkata, Tuhan, sepatah kata firman-Mu itu lebih daripada ribuan keping emas perak. Tak berani toh. Itu perwira Kapernaum dalam Matius 8. Hambanya sakit, sudah mau mati, dia datang kepada Tuhan, seorang perwira merendahkan hati. Tuhan, guru datang ke rumah saya. Dia lapor, mungkin dia tidak sebut rumahnya, dia, Tuhan, hambaku di rumah sakit. Berkatalah sepatah kata saja. Tuhan bilang, aku mau datang, enggak usah. Betapa dia menghargai firman Allah. Orang yang menghargai firman Allah tidak akan kekurangan. Ini pemazmur ini, ribuan keping emas perak. Ya, tapi tidak ada yang melebihi dari firman-Mu, Taurat-Mu. Ya. Karena suara Allah firman itu satu kali katakan, langit dan bumi goncang. Semuanya goncang. Firman Allah tidak goncang. Langit dan bumi lewat, lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Amin. Coba baca Matius 8. Betapa perwira ini tahu menghargai. Nggak usah banyak-banyak, satu kata cukup. Ya, dalam Matius 8, perwira Kapernaum. Ya, ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Aku Tuhan. tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Betapa dia menghargai pribadi Tuhan. Ini perwira bangsa kafir. Tuhan, aku tidak layak. Padahal ini perwira. Terus Katakan saja sepatah kata. ngomong satu kata saja, hambaku sembuh. Satu kata, berkatalah Tuhan. Terus Sebab aku sendiri seorang bawahan, dia kasih contoh. dan di bawahku ada pula prajurit. Jadi dia tengah-tengah, perwira menengah. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Itu perkataan saya ada kuasanya. Kalau aku bilang sama anak buah saya, ayo sana, dia pergi. Terus Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Ya. aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sekian. Jadi dia bilang pulanglah.
terjadilah seperti apa yang kau imani. Sembuh seperti kata Tuhan ketika Tuhan berkata, pergilah. Ya, sembuh. Ini perkataan Tuhan itu punya kuasa. Langit dan bumi diciptakan dengan firman. Dari tidak ada menjadi ada. Abraham menyimpan baik-baik itu firman Allah. Abraham berkata bahwa Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada oleh firman. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menghargai firman, menghargai kebenaran, cari itu kebenaran, dan segala kebenaran yang Allah berikan kepada kita adalah harta kita yang luar biasa, lebih dari beberapa banyak pun benda-benda emas, kekayaan. Tadi Mazmur 119 ayat 72, coba tolong dibaca lagi. Taurat yang kau sampaikan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, baik bagi saya. Ya, lebih daripada ribuan ribuan keping emas perak. Ayat 127 tolong dibaca. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Itu sebabnya aku terlalu mencintai firman Allah itu, perintah-perintah Tuhan. Memang kita harus mencintai firman. Kita tidak mungkin berkata, Jesus I love you, Tuhan Yesus saya cinta padamu, tapi sementara kita tidak suka firman Allah itu. Firman Allah itu perkataan Tuhan. Kalau kita mencintai pribadinya, kita cinta juga perkataannya. Ya, baca. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Emas tua itu mahal, tapi ini lebih, firman Allah itu lebih. Ayat 97 Mazmur 119, betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cintai. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, aku merenungkan sepanjang hari. Ya, Taurat Tuhan. Dan orang yang merenungkan siang malam, apapun yang dibuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara mau berhasil, maka renungkan firman itu siang dan malam. Marta ditegur, engkau ini khawatir Marta, susah, banyak perkara, tidak ada damai, tidak rela melayani aku, tapi ngut-sungut, tidak mau sendiri, tidak mau rugi. Dia keluar masuk panggil Maria. Waduh, Maria ini duduk-duduk saja. Ayo, suruh dia bantu aku. Tapi Tuhan berkata, itu bagian terbaik. Saudara mau bagian terbaik dari hidupmu? Itu firman. Kalau dulu kita kurang mengasihi firman, inilah waktunya untuk kita mencintai firman Allah. Firman Allah jadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Ya. Mengasihi Tuhan. Sediakan hati kita. Kalau mau dengar firman, sedia hati yang baik-baik, persiapan yang baik,
sembahyang, Tuhan tolong saya ketika saya dengar firman, firman itu memberkati hidup saya. Itu yang kita harus lakukan. Karena kita sudah tahu semuanya tidak bisa bertahan. Langit runtuh, bumi goncang. Apa yang tidak bisa goncang? Kerajaan Allah. Apa isinya? Kebenaran. Apa isinya? Firman. Apa isinya? Tuhan. Rajanya itu tidak goncang, tidak akan berganti-ganti raja. Dia raja selama-lamanya. Ya. Satu waktu Tuhan bercerita tentang menabur, seorang penabur. Seorang menabur benih, tapi tempat yang ditabur itu ada 4 macam tempat. Yang pertama, penabur ini menabur, tapi penaburannya itu jatuhnya di jalan, di pinggir jalan. Yang kedua, penabur itu menabur benih jatuhnya di tanah yang tipis, berbatu-batu. Yang ketiga, penabur menabur di tanah yang ditumbuhi semak duri. Yang keempat, barulah penabur itu menabur di tempat di mana dikatakan tanah yang baik. Mereka tanya, apa artinya itu perumpamaan? Tuhan jawab, ya. Yang pertama, benih yang jatuhnya di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Lalu datang iblis ngambil, curi itu benih yang ditabur sehingga dia tidak punya apa-apa. Yang kedua, jatuhnya di tanah berbatu-batu, tanah tipis. Firman Allah itu seperti benih yang ditabur, memang tumbuh tunas sedikit, tapi ketika panas terik pencobaan, maka layulah tunas itu, sebab tidak berakar dalam. Gereja harus berakar di dalam firman, berakar di dalam imannya. Kalau kita tidak berakar, kegoncangan mempengaruhi hidup kita. Ini bumi goncang, langit ini goncang. Di mana kita mau berpijak? Coba. Cuma sebagian tempat di Indonesia, di Sulawesi, di Mamuju itu sudah ambruk bangunan, nggak ada apa-apanya manusia nggak ada apa-apa. Itulah sebabnya tahun ini ketika saya berdoa, Tuhan, apalah yang harus kita pegang sebagai tema sepanjang tahun ini? Tuhan taruh di hati saya, tahun ini adalah tahun berharap banyak kepada Tuhan, menaruh pengharapan banyak kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa diharapkan. Ya, tahun dimana kita mencoba berkenan kepada Tuhan dengan berharap pada Tuhan. Kalau kita berharap pada Tuhan, maka kita harus hidup benar di mata Tuhan, hidup berkualitas, hidup bermutu, hidup sesuai semaunya Tuhan, seleranya Tuhan atas hidup kita. Ya. Tapi kalau kita tidak menghargai firman Tuhan, kita tidak berkenan, berarti kita tidak berharap. Coba itu perwira yang saya ceritakan. Oh, aku datang nanti sembuhkan hambamu, kata Tuhan. Oh, enggak usah. Berkata sepatah kata, hambaku akan sembuh. Berharap. Perwira ini
berharap sekali. Sampai dia dari jauh-jauh buat hambanya saja, buat orang lain, bukan anaknya. Dia datang menghadap Tuhan, dia begitu percaya. Dalam Injil Markus diceritakan juga seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Habis hartanya. Segala macam tabib, segala macam dokter sudah dikunjungi, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi dia datang kepada Yesus, pegang jubahnya, sembuh. Ketika asalku jamah, ujung jubahnya aku sembuh. Jadilah seperti itu. Firman itulah menimbulkan iman. Dari mendengar firman, iman kita timbul. Iman kita untuk melangkah. Coba kita baca ya, Matius 13 ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan Dengarlah penabur itu. arti perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, Tidak mengerti. datanglah si jahat Datang si jahat, dan merampas yang merampas, ditaburkan ya, dalam hati orang itu. ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu benih ditabur di pinggir jalan, tidak dimengerti. Ditabur di mana tadi dikatakan? Di hati. Coba baca sekali lagi. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, Ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. jadi firman itu sebenarnya ditabur di hati, didengar dengan ini, diolah sebentar di sini, turun untuk dimengerti di hati. Kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat, tidak mengalami sesuatu, tidak mengalami pertumbuhan? Karena tidak mengerti, malu juga bertanya. Kalau orang itu mengerti dengan hatinya, iblis tidak mencuri itu firman. Sehingga bertahun-tahun dia tidak bertumbuh. Bertahun-tahun benih ditaburi tidak ada hasil. Tidak dimengerti. Coba kita baca ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya, kamu akan mendengar dan mendengar, ya, namun tidak mengerti. tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, Ya, namun tidak menanggap. ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Oh, hatinya yang sudah keras, menebal. Jadi kita tidak boleh mendengar firman dengan hati tebal, hati keras. Yakobus mengatakan, biarlah kamu mendengarkan firman Allah yang tertanam di dalam hatimu dengan hati yang lemah lembut yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Baru firman itu bermanfaat. Baru orang itu bisa mengatakan, lebih daripada segala yang kumiliki, firman Allah itu lebih dari emas perak kekayaanku. Terus, Dan telinganya berat mendengar, telinga itu juga jangan berat dengar, dengarkan. Terus, dan matanya melekat tertutup, ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, jangan melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinganya, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, mengerti dengan hati. Terus, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. lalu berbalik aku menyembuhkan. Mengerti dengan hati, lalu berbalik aku menyembuhkan. Itu perwira, dia sangat mengerti. Sepatah kata saja, Tuhan, hambaku di rumah sembuh.
sepatah kata. Sepatah kata itu tidak banyak. Tuhan mungkin cuma ya sembuh, pulang. Jadilah seperti imanmu. Itu lebih dari sepatah kata. Hati, jangan hati yang tebal, keras. Mengerti dengan hati. Tapi orang yang ditaburi di pinggir jalan itu hati seperti hati keras, dicuri iblis, nggak ada apa-apa. Yang berikut, lanjut, di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Ya, ialah orang yang mendengar firman orang itu mendengar firman Allah. dan segera menerimanya dengan gembira. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Firman Allah itu luar biasa. Terus, Tetapi ia tidak berakar tapi tidak berakar. dan tahan sebentar saja. Karena tipis tanahnya, akarnya tidak ada karena banyak batu. Keluarkan isi batu-batu dalam hati kita. Hati kita dibaharui. Baru firman Allah itu masuk ke dalam, berakar dalam. Nah, mungkin kalau kita mau mendengar firman cuma menyediakan hati yang tipis, apa adanya saja. Saya menemukan pada diriku, kalau saya mencoba untuk mendengar firman Tuhan yang saya sendiri sampaikan, video itu saya sendiri dengar sendiri, tapi kemudian sementara saya dengar, saya putar itu, saya terus bikin yang lain. Tidak bisa konsen. Tidak ada. Saya sendiri tidak bisa tahu. Oh, ini kelirunya di mana? Ini berkatnya di mana? Tidak tahu. Mesti perhatian penuh, konsentrasi, dengar dengan rasa lapar, seperti bayi yang baru lahir terus mau minum susu. Susu yang murni. Seperti anak yang kalau dia makan belum habis si mulutnya, dia mau makan lagi, begitu. Sampai di dalam Mazmur kata, mulutku kok ngangakan. Itu caranya begitu. Jangan sediakan cuma sedikit hatinya. Coba dibaca tuh Mazmur dulu. 119 ayat 147. Ya. Mesti caranya dengan firman seperti itu. Ya. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam Ya. untuk merenungkan janji-Mu. Ya. Ada satu ayat mengatakan mulutku kungangakan. Ya. Mazmur 119 ayat 131. Ya. Mulutku kungangakan Mulutku kungangakan dan megap-megap. Megap-megap. Sebab Seperti bayi itu kalau aduh ditarik topengnya. Masih begitu mendengar firman. Mulutku kungangakan. Mendengarkan firman Allah, mulutku kubuka. Tidak mau makan, coba anak yang tidak mau makan. Mau. Ya. Tapi kalau anak yang suka makan, belum habis, gitu. Adakah orang menghargai firman Tuhan? Di akhir zaman ini jaminannya adalah tidak akan goncang. Ya. Sekarang kembali ke Matius pasal 13. Benih yang ditabur di tanah di mana tumbuh semak duri belukar.
Ayat 22. Ya, Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, ya. lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Ini kekhawatiran. Jangan kita pikir kekhawatiran tidak berkaitan dengan keselamatan. Ada. Dari sini kita bisa lihat, kalau orang ditipu dengan kekayaan dunia, kekhawatiran kekayaan dunia, bisa dia kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatan. Serius sekali ini, saudara. Ya. Coba ulangi. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, kata tidak berbuah itu berkaitan dengan keselamatan kita. Tidak berbuah sebab semak duri itu menghimpit firman itu, tipu daya kekayaan. Jadi kalau saya baca dari 3 tempat penaburan benih, yang benih itu kalau adalah benih firman, maka 3 macam tempat ini adalah 3 macam tempat di mana benih tidak tumbuh. Itu artinya sama dengan kehidupan. Kalau diumpamakan itu tanah hati orang, maka 3 macam tempat ini adalah membuktikan bahwa orang rohani itu bermasalah. Dia ada orang Kristen masuk gereja, dengar firman, tidur. Ada orang Kristen masuk di gereja, hatinya tidak siap. Masuk, keluar, pulang, nihil. Tidak siap. Jadi bermasalah. Tapi kita orang Kristen seringkali apalagi rajin ke gereja, oh ini orang rohani. Apalagi omongnya rohani, nyanyi lagu rohani. Tapi tidak rohani. Rohani bermasalah. Yang kedua, berbatu-batu. Ini juga orang rohani loh. Dia terima firman glory, senang sekali, tapi tidak berakar. Ada batu-batu. Tidak mau ngeluarin batu-batu itu, batu-batu yang tidak baik, mengganjal. Ini bermasalah. Yang ditumbuhi semak duri, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia, ini bermasalah. Sehingga dikatakan tidak berbuah. Saudara tahu kalau tidak berbuah, Tuhan bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang ke dalam api. Ngeri sekali. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan agar ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau dihimpit oleh tipu daya kekayaan dunia lalu tidak berbuah, apa yang dihasilkan kekristenan kita? Tuhan menunggu buah. Pada hari-hari terakhir, orang akan datang dari mana-mana
Mereka mengatakan, aku ini, aku sudah itu, aku sudah ngusir setan, aku sudah begini begitu. Tapi Tuhan tidak cari itu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Siapa yang dikenal? Dari buahnya orang itu dikenal. Tuhan bukan cari karunia-karunia kita. Pada hari terakhir Tuhan cari buah hidup kita yang kita bisa persembahkan pada Tuhan. Apakah kita ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar itu atau tidak? Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu itu ranting-ranting yang melekat. Tapi dari ranting yang melekat ini diharapkan ada buahnya. Tapi tidak ada buah, lalu Tuhan berkata, potong saja. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur 3 tahun ditunggu, penjaga itu selalu mengatur, menunggu, tapi tidak punya buah. 3 tahun Tuhan itu datang, mana buahnya, aku ingin ya menikmati buah. Tidak ada buahnya, biar satu. Tebang saja pohon ini. Untuk apalagi dia hidup di kebun anggur. Sebenarnya bukan tempatnya di sini dia. Itu untuk kebun anggur, pohon anggur. Tapi kok di kebun anggur ada pohon ara. Pohon ara itu bisa tumbuh di mana-mana, di pinggir jalan, jadi tidak usah dijaga, tidak usah diapain. Tapi istimewa dimasukkan ke dalam kebun anggur. Saudara, kita ini seperti pohon ara saja, yang sebenarnya tidak usah diperhatikan Tuhan. Kita bangsa-bangsa lain, bukan orang Yahudi asli. Tapi kalau Tuhan toh menanam kita, menaruh kita di dalam kebun anggur, di mana itu spesial buat Tuhan. Apa yang diharapkan dari hidup kita kecuali buahnya itu? Tuhan minta buah hidup kita, bukan karunia. Tuhan minta karakter hidup kita. Itu buah-buah hidup. Itu yang diharapkan Tuhan. Bukan cuma hebatnya kita, jagoknya kita. Tidak. Tuhan, semua ini cuma pemberianmu. Tapi buah itu adalah pemberianku kepada Tuhan untuk bisa dinikmati Tuhan. Itu yang diharapkan. Lah kalau itu benih tumbuh tapi ada semak duri, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia menghimpit, itu firman tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, dibuang, dibakar. Coba kita baca Yohanes 15 mulai dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Bapakku itu pengusaha. Setiap ranting padaku Setiap ranting yang ada pada saya yang tidak berbuah, dipotongnya, potong. dan setiap ranting yang berbuah, Ya. dibersihkannya. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, dipotong lantas apa? Dibuang ke dalam api, dibakar. Ya. Tapi ranting yang berbuah dibersihkan. Kita takut mungkin disucikan. Kita takut sakit ketika diproses. Tapi kalau kita keluar sebagai pemenang dari proses itu, proses pemurnian, proses disucikan, proses dari api pencobaan, kita keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya, saudara saya, kalau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi satu kehidupan yang berbuah-buah, begitu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau tidak berbuah, potong saja, untuk apa? Itu pohon ara di kebun anggur, tebang saja, nggak ada apa-apanya.
mengotori tempat ini. Harusnya supaya lebih banyak pohon anggur di situ, dikasihkan tempat padahal tidak berbuah. Harus kita mengerti, kita bangsa kafir, bukan orang Israel asli. Israel cuma rohani, Israel rohani, dapat kemurahan dicangkok. Mari kita belajar menghasilkan buah. Sediakan tanah hati yang baik. Jangan kekhawatiran tipu daya itu menghimpit. Coba di tanah yang baik itu yang terakhir kita baca Matius 13. Tuhan berharap kita menjadi seperti ini, tanah hati yang baik. Ayat 23. Iya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu Ya. dan mengerti. Ya, orang mendengar firman lalu mengerti dengan hati, bukan mengerti dengan otak. Kalau kita cuma pandai di otak, nanti menjadi pengetahuan. Tapi pengetahuan yang banyak itu bisa membuat kita sombong. Kata surat Korintus. Tapi kita juga harus baca di Korintus 13, pengetahuan akan lalu. Ya, semuanya akan lalu. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan lewat. Karunia-karunia tidak lagi ada. Tapi kasih itu yang tinggal tetap. Terus? Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, itulah yang dicari Tuhan. Kehidupan yang berbuah. 30, 60, 100 kali lipat. Apa sebabnya? Sebab tanah hatinya subur. Karena itu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Jangan hati kita kotor. Jangan hati kita tidak murni. Ya, kita harus mempunyai kemurnian hati. Baru bisa naik menyembah Tuhan. Jangan hati kotor. Jangan hati kita ada akar pahit. Selesaikan. Sulit apa toh? Satu waktu saya, ini masih sudah puluhan tahun yang lampau. Sudah puluhan tahun. Ketika saya masih membantu pelayanan di tempat penggembalaan di mana saya di situ lahir baru, bertobat dan dibimbing, dibina. Terus suatu kami mau makan perjamuan kudus. Saya salah satu pelayan yang melakukan pelayanan perjamuan kudus, tapi juga bersama adik saya. Adik saya jauh lebih muda dari saya. Ketika mau perjamuan kudus, hati saya tidak sejahtera. Karena saya jengkel, ada marah, ada tersinggung, ada segala macam di hati saya terhadap adik saya ini. Jadi waktu selesai melayani perjamuan kudus, kita sudah siap makan roti dan minum dari cawan anggur. Hati saya tidak sejahtera. Wah, saya letakkan itu roti dan anggur ke meja. Kemudian saya pergi kepada adik saya peluk sama dia. Maafkan saya. Saya jengkel, saya marah kepada engkau. Ampuni saya. Selesai saya makan minum, hancur hati sejahtera saya. Ya.
Tidak ada susah. Susah apa kita minta maaf? Gengsi, harga diri. Memang kalau salah, ya salah. Jangan ada akar pahit. Dalam Galatia pasal 5 itu ayat 19 sampai 21 itu buah daging. Dari 15 macam yang disebutkan perbuatan daging itu ada 8 hal. Mulai dari perseteruan, percideraan dan sebagainya, itu semuanya adalah akibat adanya akar pahit. Jadi kalau kita dengar firman dengan baik-baik. Sediakan tanah hati yang baik. Sediakan waktu yang baik seperti Maria. Dia tidak mau ribut, pusing dengan segala macam kegiatan Marta. Tapi dia duduk di ujung kaki Tuhan dan dengar firman Allah. Dan dia menerima bagian yang terbaik. Nanti kalau waktunya langit dan bumi goncang oleh suara firman, maka kita sudah ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena kita hari-hari ini mengejar, mencari kerajaan Allah itu tidak bisa goncang. Ya, kan dikatakan Matius 6 tadi yang kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kebenaran itu firman, kerajaan Allah yang tidak goncang. Mari kita beribadah dengan hormat dan takut. Bumi goncang nanti. Tidak bisa dipungkiri pasti. Tadi ya saya mengatakan bumi apa? Remuk redam, hancur luluh. Ya saya menubuatkan. Ibrani juga mengatakan seperti itu. Dan kita juga melihat sekarang kegoncangan-kegoncangan sedikit demi sedikit. Kemana kita berharap, kemana kita berlindung, kecuali pada Tuhan, tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, jadikan firman itu pelita menerangi jalan kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Berapa banyak orang menghargai firman? Berapa banyak orang yang mau mengutamakan kebenaran firman Tuhan? Berapa banyak orang yang mau seperti perwira Kapernaum? Berapa banyak orang mau seperti perempuan Kanani yang anaknya dirasuk roh jahat, tidak dihiraukan Tuhan, diusir murid-muridnya Tuhan. Tuhan berkata, tidak layak roti itu diambil untuk anjing. Oh, anjing pun perlu remah-remah roti. Firman Tuhan seperti roti. Kalau tidak bisa dapat sebuah roti, satu biji roti, biar remah-remahnya yang jatuh dari meja Tuhan cukup. Ini anjing, biar remah-remahnya dia makan. Perempuan itu menempatkan begitu berharga firman Tuhan. Tuhan cari orang yang menghargai firman, lebih dari ribuan keping emas perak, lebih dari segalanya. Langit dan bumi lenyap, biarlah firman itu tetap selamanya. Kebenaran itu, siapkan tanah hati yang baik untuk selalu mau mendengar firman Allah, sehingga kita menjadi kehidupan yang berbuah. Dan Tuhan datang mencari buah. Jangan ditipu dengan kekayaan dunia, menghimpit firman, kekhawatiran. Sebab itu berkaitan dengan keselamatan kita. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang, dibakar. Tuhan mencari buah. Kalau Tuhan datang, ini buahnya saya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagaikan pelita bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Firman Allah itu menjadi terang bagi kami. Firman Allah itulah kami dambakan. Kami mengangakkan mulut kami untuk makan daripada Engkau Tuhan. Seperti anak yang baru lahir, selalu lapar dan haus akan susu yang murni. Tuhan tolong kami untuk bisa berkata, Jesus I love you, aku mencintaimu Yesus, tapi sekaligus aku mencintai firman Allah itu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun firman itu mungkin seperti palu yang menghancurkan tanah hati yang keras, tapi itulah firman-Mu Tuhan. Lebih baik aku mengalami itu sekarang daripada nanti langit dan bumi goncang, aku ikut tergoncang. Tetapi firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Itu yang kami ingin miliki, bagian yang terbaik. Firman-Mu tinggal dalam hidup kami seperti Maria telah memilih itu. Tuhan tolong kami, tolong sidang jemaat, tolong kami semua, keluarga kami, supaya hari-hari ini kami merindukan selalu firman Allah di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami menyediakan tanah hati yang baik. Amin. Puji Tuhan. Kita akan selesaikan ibadah kita. Kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu itu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Kita akan berdoa bagi yang menerima perpanjangan umur tanggal 18 Januari, Dr. Thelma Ingkeriwang, dan kita akan berdoa juga buat mereka yang sakit, Pak Samson Elfri yang sedang sakit. Nah, Tuhan kiranya menolong, melindungi dan menyembuhkan. Mari, terima kasih Tuhan buat
perpanjangan umur bagi Dr. Thelma. Kami mengucap syukur karena ia boleh menikmati hari-hari di mana perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya sepanjang 1 tahun sebagai tenaga medis. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan kami percaya Tuhan tetap menyertai dan melindungi dia. Terima kasih berkat-Mu untuk keluarganya, juga suami dan anak-anaknya. Jadikan dia istri yang baik untuk suaminya dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Samson yang sakit. Kiranya Tuhan sebagaimana Engkau menolong yang lain sudah dipulihkan, sembuhkan. Tuhan berkati juga sehingga Samson mengalami kesembuhan dan nyata kebaikan-Mu, nyata kuasa-Mu dalam hidupnya. Demikian juga dengan Cio Karundeng, ya Tuhan tolong kepadanya, Tuhan jamah dia dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya semua keluarga mereka dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, menyelesaikan ibadah, kami sudah menyanyikan pujian kami. Kini saatnya kami akan mengakhirinya, dan kiranya Tuhan memberkati kami lewat doa berkat ini. Mari semua kita mengangkat tangan kita, dan diberkatilah saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa di ibadah yang berikutnya.